على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma ba'd. Kita lanjutkan halaman 106. Detik-detik akhir dari kitab ini. Kurang berapa ini ya? 1 lembar setengah lagi. Wa minal ahkam, termasuk hukum-hukum yang ada kaitannya dengan Rasulullah SAW khusus. Mas'alatun, permasalahan pertama. Qalu, mereka mengatakan lahu an yahkum bi ilmihi li adami tuhmah. Rasulullah boleh menghukumi dengan ilmu yang beliau ketahui, walaupun nggak nanya, sebatas pengetahuan beliau, ilmu beliau, langsung menghukumi boleh. Untuk Rasulullah khusus ya ini ya. Nah, li adam tuhmah, karena tidak ada tuduhan berdusta untuk Rasulullah, nggak ada. Amin. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sehingga ketika beliau menghukumi langsung walaupun nggak nanya dulu, itu apa? Diperbolehkan bagi beliau. Nah, kita lihat kemarin kan, kalau keliru mencaci maki atau menghina, keliru orang, anggap aja itu sebagai penggugur dosa kata Rasulullah SAW. Paham ya? Kita lihat kemarin kan? Nah, seperti itu. Fa'ayul mu'minin adaitu aw syatamtu aw jalattu aw la'antu faj'alha lahu salatan wa zakatan wa qurbatan tuqarribu biha ilaika yaumil qiyamah. Kalau seandainya Rasulullah keliru dalam menghukumi, itu sudah khusus untuk Rasulullah ya. Kalau keliru, itu malah justru jadikan apa? Nah, penggugur dosa bagi orang yang terkena hukum yang keliru tadi itu. Paham ya? Itu khusus Rasulullah SAW. Beliau boleh menghukumi dengan ilmu yang beliau miliki, karena tidak adanya tuhmah, tidak adanya tuduhan. Wasyahiduhu hadits Hindun. Naam, hadits Hindin binti Utsbah. Syahidnya adalah haditsnya Hindun binti Utsbah hina istaqat min syuhi zawjiha Abi Sufyan. Yaitu ketika Hindun mengadu kepada Rasulullah SAW tentang apa? Pelitnya suaminya Abu Sufyan, suaminya ya, karena pelit. Nah, barakallahu fiik, mungkin kurang dalam memberikan apa nafkah atau ma'isyah, ngadu kepada Rasulullah SAW. Faqal khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfik wa yakfi bani. Kalau seperti itu, ambillah dari hartanya Abu Sufyan itu dengan cara yang baik, harta yang bisa mencukupi dirimu dan mencukupi anakmu. Maksudnya walaupun nggak izin, ngambil diam-diam boleh itu. Paham ya? Ini maksudnya apa? Maksudnya ini Rasulullah menghukumi langsung tanpa harus nanya. Jadi pahami ya? Ini khusus. Nah, seperti itu. Karena kadang-kadang kalau seperti ini keadaannya kan ya repot. Paham ya? Nah, tapi kalau ini karena posisinya kan tanya, Hindun binti Utsbah nanya, mengadukan perbuatan suaminya gitu ya. Nah, seperti itu. Wa huwa bis sahihain an Aisyah radhiyallahu anha. Qalu wa ala hadza. Mereka para ulama mengatakan wa ala hadza, berdasarkan penjelasan ini, fayahkum li nafsihi wa waladihi. Maka beliau menghukumi untuk dirinya dan untuk anaknya. Nah, diperbolehkan. Paham ya? Karena beliau juga enggak pilih kasih. Bahkan beliau mengatakan, "Lau kan Fatimah bintu Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Kalau seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, ini saya akan aku potong tangannya. Beliau enggak pandang bulu, walaupun anaknya sendiri kalau mencuri ditegakkan had itu istilahnya. Naam. Wa tuqbalu syahadatu man yashhad lahu, dan diterima persaksian orang yang bersaksi untuk Rasulullah SAW. Ada orang bersaksi untuk Rasulullah SAW, diterima persaksiannya. Li hadits Khuzaimah bin Tsabit wa huwa haditsun hasan mabsutun fi ghairi hadzal mawdi'. Wallahu ta'ala a'lam. Mas'alatun, permasalahan baru. Qalu wa man istahana bi hadratihi kafar. Barang siapa yang menghina, mencaci maki dengan kehadiran Rasulullah SAW, maka sungguh dia telah kafir. Paham ya maksudnya? Nah, barakallahu fiik, menghina, mencaci maki Rasulullah SAW itu termasuk bentuk kekufuran. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan nama Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian mengolok-olok, mengejek? Awal mulanya waktu itu mereka itu cuma bersendau gurau, canda gitu loh. Tapi candanya keterlaluan, berlebihan. Para sahabat Rasulullah SAW mereka tidaklah mementingkan kecuali perutnya. Dan mereka ada orang yang paling penakut ketika ketemu musuh, ngomongnya itu tanda, sendaguro, intinya itu barakallahu fi, istilahnya itu enggak serius itu ngomongnya, tapi tandanya itu ternyata berlebihan. Langsung turunlah ayat tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum.
Kata mereka innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami cuma bersenda-gurau, main-main saja, tapi ucapannya berbahaya itu. Para sahabat mereka orang-orang yang lebih mementingkan perutnya, dan mereka kalau ketemu musuh ada orang yang paling takut menghadapinya. Ngajak kan? Akhirnya turunlah ayat itu. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan nama Allah dan ayat-ayat dan rasulnya kalian mengolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum, ini syahidnya. Enggak usah minta maaf lagi. Kalian dah kafir yang sebelumnya beriman, bayangkan. Jadi kalau mengolok-olok hati-hati. Jangan sampai mengolok-olok walaupun canda, sunda-gurau, jangan mengolok-olok atau mengejek Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya. Berbahaya. Nah, Allahul musta'an. Naam. Mas'alatun yajuzu at-tasammi bismihi bila khilaf. Boleh menamakan dengan namanya. Muhammad itu boleh. Boleh ya? Naam. Wa fi jawazi takanni bi kunyati Abul Qasim salatu aqwal. Adapun berkunyah dengan kunyah yang sama Abul Qasim, Muhammad Abul Qasim namanya sama, kunyahnya sama, itu ada 3 pendapat para ulama dalam masalah ini. Ahadullah pertama, al-man'u min dzalika mutlaqan, dilarang mutlak. Nama boleh, kunyah enggak boleh sama. Ini pendapat yang pertama. Li hadis warada fihi an Jabir, dikarenakan datang hadis dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasammu bismi wa la takannu bi kunyati. Nah, berilah nama kalian dengan namaku Muhammad dan jangan berkunyah dengan kunyahku. Ini hadisnya sahih ini ya. Ini ternyata para ulama menjelaskan ini ketika beliau masih hidup. Jadi ketika beliau masih hidup itu enggak boleh orang namanya sama, kunyah sama, biar enggak tersamarkan. Paham ya? Kalau nama boleh tapi kunyah enggak boleh sama. Itu pendapat yang sahih nantinya kita lihat yang kedua. Wasani, pendapat yang kedua ini yang sahih. Wa huwa madhhabu Malik wa ikhtiyarun Nawawi. Pendapatnya Malik dan dipilih oleh Nawawi rahimahullah taala. Ibahatuhu mutlaqan, diperbolehkan secara mutlak. Terus bagaimana kalau gitu? Li'anna dzalika kana li ma'nan fi hali hayatihi zala bi mautihi sallallahu, ya kan? Dikarenakan makna tersebut, hadis tersebut adalah ketika beliau masih hidup dan hilanglah larangan ketika beliau sudah meninggal. Jadi zaman setelah beliau meninggal kunyah Abul Qasim Muhammad ada. Oh ya. Bahkan apa barakallahu fiik, ada nama yang namanya sama dengan nama Rasulullah, nama bapaknya juga sama. Siapa itu? Imam Mahdi, Muhammad ibn Abdullah. Imam Mahdi sama namanya dengan nama bapaknya Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah. Sudah ada belum Imam Mahdi ini ya? Sudah ada belum Abdurrahman? Belum, yakin? Imam Mahdi belum ada. Syiah Rafidhah itu mengatakan sudah ada. Sudah muncul Imam Mahdi. Paham ya? Makanya Allah musta'an. Nah, seperti itu. Enggak benar itu ya. Akan datang di akhir zaman. Namanya sama dengan nama Rasulullah, nama bapaknya juga sama dengan bapaknya Rasulullah SAW, Muhammad ibn Abdullah. Naam. As-tsalits, yang ketiga, yajuzu liman laisa ismuhu Muhammad, boleh berkunyah dengan Abul Qasim, boleh kalau namanya bukan Muhammad. Wala yajuzu liman ismuhu Muhammad, dan enggak boleh kalau namanya Muhammad. Li'alla yakuna qad jama'a baina ismihi wa kunyatihi, agar tidak menggabungkan antara nama dan kunyahnya sama. Wa hadza ikhtiyaru Abul Qasim Abdul Karim Ar-Rafi'i. Kesimpulannya boleh setelah beliau meninggal, boleh. Dulu dilarang itu karena dikhawatirkan tersamarkan sama, seperti itu. Sehingga setelah beliau meninggal boleh saja. Nah, masalah tentang permasalahan wa dzakaru fil khasa'is, mereka menyebutkan termasuk kekhususan anna aulada banatih yantasibuna ilaih, bahwasanya anak perempuannya, cucunya berarti ya. Nah, boleh menisbahkan kepadanya. Anak perempuannya, berarti cucunya kan? Cucunya boleh menisbahkan kepada beliau gitu loh. Paham maksudnya? Nah, istinadan ila marwal Bukhari an Abi Bakrah, bersandar kepada apa yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abi Bakrah, qala ra'aitu Hasan bin Ali, sungguh aku melihat Hasan bin Ali radhiyallahu anhu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam ala mimbar. Suatu ketika beliau berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar. Wa huwa yanzur ilaihi marratan wa ila an-nas ukhra. Waktu itu masih kecil ya, melihat kepada dia, kadang-kadang melihat kepada manusia yang lain, anak kecil. Nah, fayaqul, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, inna ibni hadza sayyidun. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Sesungguhnya ada pada anakku ini sayyid, seorang pemimpin. Nah, padahal Hasan anaknya bukan kan, cucunya kan, dinisbahkan. Ini diperbolehkan, kadang-kala antum nisbah kakek pun boleh. Kalau kakeknya yang masyhur. Paham ya? Contohnya Muhammad ibn Abdullah ibn Malik. Antum langsung Muhammad bin Malik boleh. Paham ya? Enggak ada larangan itu ya. Karena apa? Karena yang masyhur di kalangan orang itu kakeknya itu. Paham ya? Seperti itu. Nah, bisa dipahami ya? Contoh yang lain apa? Yaitu ketika perang, barakallahu fiik, perang apa itu kemarin?
Perang apa? Abdurrahman kemarin Rasulullah mengatakan, "Ana nabiyyul kadzib, ana ibnu Abdul Muthalib." Maka apa sana mana san? Di Alfiyah kemarin syarah Alfiyah itu. Orang apa ingat enggak? Alfiyah kemarin itu, syarah Alfiyah. Apa? Sakit bukan? Bukan ya, nanti disebutkan situ. Jadi Rasulullah suatu ketika pernah ngomong itu, "Ana nabiyyul kadzib, ana ibnu Abdul Muthalib." Padahal bapaknya beliau siapa namanya? Abdullah, tapi beliau menisbahkan kakeknya itu boleh. Boleh ya. Nah, kita lihat dikit lagi. Wa la'allallah an yusliha bihi baina fi'atayn 'azimatin minal muslimin, dan semoga Allah taala akan mendamaikan dengan sebab dia antara dua kelompok yang besar yang agung dari kalangan muslimin bertikai berselisih. Kelompoknya siapa ini? Muawiyah bin Abi Sufyan, dan kelompoknya siapa? Ali bin Abi Thalib. Nah, inilah yang jadikan dalil orang Syiah Rafidhah bahwasanya Hasan itu pengecut, penakut, paham ya? Sehingga ngapain kok tanazul malah ngalah gitu loh. Seharusnya kan dia perang melawan Muawiyah, habisi Muawiyah, lanjutkan kekuasaan bapaknya gitu loh. Pengennya mereka seperti itu. Akhirnya dipuji-puji Husain. Kalau Husain mereka senang, Husain sampai terbunuh di tanah Karbala katanya. Kalau Hasan mereka enggak benci. Kenapa benci? Hasan ini gimana ini kok malah tanazul malah ngalah. Seharusnya kekuasaan bapaknya diperjuangkan, bunuh itu Muawiyah kata mereka. Padahal sudah sunnatullah jalla wa ala, memang cucunya Rasulullah namanya Hasan itu, itulah yang akan mendamaikan antara dua kelompok tadi itu. Antara kelompoknya Muawiyah bin Sufyan dan kelompoknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Allah alam shawab. Yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin.